Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Liverpool harusnya bisa kalahkan Arsenal. Pada laga di Anfield, si Merah lebih dominan dalam melancarkan serangan. Mereka bikin total 26 tembakan dengan 6 mengarah ke gawang. The Gunners hanya bikin 9 percobaan dengan 5 on target. Jurgen Klopp menilai tim asuhannya layak memenangi laga ini. Meski demikian, pria asal Jerman ini tetap bersyukur si Merah mendapat 1 angka di laga ini. Kalau nggak ada Ramsdale, Arsenal jadi apa di Anfield? Arsenal melepas keunggulan 2 gol dan hampir kalah di kandang Liverpool. Untungnya ada Aaron Ramsdale yang siap sedia di bawah Mistar. Ramsdale harus berhadapan dengan 19 tembakan dari kotak penalti, terbanyak yang pernah diderita Arsenal sejak 2003-2004. Arteta syukuri hasil imbang di Anfield. Mikel Arteta menyesali kegagalan Arsenal mempertahankan keunggulan 2 gol atas Liverpool. Statistik BBC Sport mencatat kalau Arsenal memang kalah dominan. Oleh karenanya, dia mensyukuri 1 poin yang didapat. Mengingat Arsenal bisa saja kalah di laga itu, setelah kebobolan gol Salah di menit akhir babak pertama. Badan wasit Premier League bakal tinjau insiden sikutan hakim garis pada Robertson. Sesaat setelah wasit Paul Tierney mengakhiri laga babak pertama, Robertson coba melayangkan keluhan pada hakim garis Konstantin Hatzidakis. Namun Konstantin tak menggubrisnya. Ia malah melayangkan sikutan dengan lengan kanannya di area dagu Robertson. Badan wasit Premier League pun langsung menanggapi insiden itu dengan cepat. Mereka menegaskan akan segera meninjau aksi Konstantin pada Robertson tersebut. Namun tak diketahui kapan mereka akan merilis hasil peninjauan tersebut. Granit Xhaka yang dicap idiot. Pandit Jamie Carragher memberikan label idiot untuk aksi Granit Xhaka pada menit ke-41 duel Liverpool versus Arsenal. Sebab apa yang dilakukan Xhaka kemudian menjadi titik balik kebangkitan Liverpool. Di mata Carragher, Xhaka punya andil yang besar atas kebangkitan Liverpool lewat aksinya, provokasi fans, dan insiden dengan Trent Alexander-Arnold. Menurutnya, andai pemain asal Swiss itu bisa lebih tenang dan mampu mengontrol emosinya, mungkin Liverpool tidak akan mendapatkan momen untuk bisa bangkit. Ada kiper blunder di Liga Swedia, titik penalti disangka bola. Blunder kocak terjadi di Liga Swedia, kiper Oliver Dovin dari Hammarby membuat kesalahan konyol. Menerima bola back pass di menit ke-5, Dovin sempat melakukan kontrol di kotak penalti. Tetapi dia kemudian menyangka titik penalti adalah bola, sementara bolanya sendiri sudah bergerak ke belakang kaki Dovin. Bola kemudian diambil striker Häcken, Benny Traore yang mengejar ke kotak penalti. Sang striker dengan mudah menceploskan bola ke dalam gawang kosong. Barcelona siap tendang 3 pemain bintang demi La Pulga. Untuk memulangkan La Pulga pada musim panas 2023, Barcelona terlebih dahulu harus mengurangi tagihan gaji pemain. Dilansir dari Sportskeda, Blaugrana dilaporkan siap menendang 3 pemain bintang mereka. Ketiga pemain tersebut adalah Ferran Torres, Rafinha, dan pemain yang saat ini menggunakan nomor 10 di Barcelona, Ansu Fati. Fati dilepas Barcelona demi membebaskannya dari nomor 10. Kalidou Koulibaly bicara masa depannya di Chelsea. Bersama anggota skuad Chelsea lainnya, Kalidou Koulibaly belum menikmati musim yang meyakinkan. Sang bek telah memainkan 20 pertandingan Liga Premier Inggris di musim ini, sebagaimana The Blues terdampar di urutan ke-11 klasemen. Meski mengakui bahwa dia belum dalam performa terbaiknya, Koulibaly menegaskan ingin tetap tinggal di Chelsea selama mungkin.
Manchester United bidik 2 bintang Brighton di musim panas. Setan Merah menghadapi masalah karena kurangnya opsi berkualitas di lini tengah mereka musim ini. Manchester United siap membajak 2 Brighton, yakni Alexis Mac Allister dan Moises Caicedo di jendela transfer musim depan. Caicedo sendiri memiliki kontrak dengan klubnya hingga 2027, sementara Mac Allister menandatangani kontrak baru hingga 2025. Rabiot masih pikir-pikir lanjut di Juventus. Juventus bisa kehilangan Rabiot secara cuma-cuma pada akhir musim ini. Kontrak gelandang asal Prancis itu habis pada 30 Juni 2023. Rabiot masih belum menentukan masa depannya sampai saat ini. Dia merasa setiap keputusan harus dibicarakan dulu dengan klub. Meski sejatinya sudah bisa bernegosiasi dengan klub lain, di sisi lain dia menikmati perannya di Turin. Youssoufa Moukoko berharap Dortmund menangkan semua laga tersisa musim ini. Borussia Dortmund kembali ke jalur kemenangan saat mengalahkan Union Berlin 2-1 di Signal Iduna Park pada Sabtu. Kemenangan tersebut membuat peluang di Borussen untuk menjuarai Bundesliga masih terbuka, di mana saat ini mereka tertinggal 2 poin dari pemuncak klasemen Bayern Munich. Oleh karena itu, Youssoufa Moukoko berharap mereka bisa memenangkan semua laga tersisa hingga akhir musim. Benar-benar gila, kami menang 2-1. Sekarang kami masih tertinggal 2 poin dari Bayern dan akan berjuang sampai akhir. Mari kita lihat di mana kita nanti, kata Moukoko. Takut degradasi, Jesse Marsch batal latih Leicester. Jesse Marsch yang dipecat oleh Leeds di bulan Februari setelah 1 tahun menduduki kursi pelatih, muncul sebagai kandidat terdepan untuk mengisi posisi kosong di Leicester City. Leicester hampir mencapai kesepakatan dengan Marsch yang akan membuatnya menjadi orang nomor 1 di ruang ganti tim. Namun pada hari Minggu ia dikabarkan telah menarik diri dari proses negosiasi dengan pemilik The Foxes. Marsch merasa khawatir dengan kemungkinan melatih di Championship musim depan setelah menyaksikan kekalahan 1-0 Leicester dari Bournemouth pada akhir pekan lalu. Manchester United tak akan permanenkan status Wout Weghorst. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan tidak akan mempermanenkan status Wout Weghorst pada musim panas mendatang. Dia hanya mencetak 2 gol untuk United dalam 19 penampilannya bersama klub dengan penyelesaian akhir di depan gawang yang mendapat kritikan dari para penggemar dan pengamat. Erik ten Hag sebenarnya terkesan dengan karakter dan kerja keras Weghorst sejak bergabung dengan klub asal Manchester tersebut. Namun tetap fokus untuk mendatangkan penyerang tengah kelas dunia Cole Trafford pada musim panas nanti. Liverpool tampil buruk musim ini, Jurgen Klopp bertanggung jawab penuh. The Reds menjalani musim 2022-2023 yang sulit, yang telah membuat mereka tersingkir dari setiap kompetisi piala. Mereka bahkan duduk di urutan ke-8 di Liga Inggris. Manajer Liverpool Jurgen Klopp menyatakan dirinya 100% bertanggung jawab atas musim ini, tetapi yakin klub dapat melewati musim sulit mereka dengan cara yang berkelas. Saya minta maaf kepada orang-orang kami bahwa mereka tidak memiliki musim yang mereka inginkan. Saya 100% bertanggung jawab atas sampah ini, kata Jurgen Klopp. Kalah dari Wolves, Chelsea dikritik Paul Merson habis-habisan. Paul Merson tidak bisa menahan kritikannya terhadap Chelsea setelah mereka kalah 1-0 dari Wolves di pertandingan pertama dari periode kedua Frank Lampard sebagai pelatih. Meskipun menghabiskan lebih dari 300 juta pound sterling untuk pemain baru di bulan Januari, The Blues lebih dekat ke zona degradasi daripada ke tempat Liga Champion. Merson juga merasa The Blues kurang memiliki rencana yang jelas. Itu tidak mungkin terjadi, ini luar biasa. Itu pasti menjadi salah satu perjalanan terburuk dalam sejarah sepak bola dengan bakat sebanyak itu di dalam skuad, ujarnya. Chelsea bidik Jose Mourinho sebagai pelatih baru di musim depan. Seperti yang dilaporkan oleh media Spanyol, Relevo, Jose Mourinho sedang dipertimbangkan oleh pihak The Blues, di mana mereka bisa mengontak langsung pelatih AS Roma tersebut dalam beberapa minggu mendatang.
Pelatih asal Portugal tersebut sebenarnya sosok yang tidak asing bagi Chelsea, di mana sebelum melatih AS Roma, keduanya pernah bekerja sama selama 2 musim. Meskipun begitu, kembalinya Mourinho ke Chelsea di musim panas dianggap sebagai hal yang sulit terjadi. Pelatih asal Portugal tersebut tampaknya telah berkomitmen pada proyek bersama AS Roma. Alan Saint-Maximin disarankan terima tawaran Inter Milan. Mantan striker West Ham Frank McAvenny memberikan komentar terkait kabar ketertarikan Inter Milan terhadap winger Newcastle United Alan Saint-Maximin. McAvenny menyarankan agar sang pemain menerima tawaran tersebut. Pemain asal Prancis ini telah mencatatkan 20 penampilan di Premier League bersama Newcastle musim ini dan tampil sebagai starter dalam 11 laga di antaranya. Ia telah mencetak 1 gol dan memberikan 5 assist dalam semua laga tersebut. Bergabung dengan Inter Milan akan menjadi langkah yang bagus untuk Saint-Maximin. Jalani musim terbaik di Juventus, Adrien Rabiot ungkap peran Max Allegri. Di musim ini perkembangan Adrien Rabiot sangat terasa karena dia sukses mencetak 10 gol di semua ajang. Berbicara tentang hal ini, ex-gelandang Paris Saint-Germain itu mengakui bahwa itu tidak lepas dari peran Allegri. Rabiot mengakui bahwa perannya di Juve dengan timnas Prancis memanglah berbeda karena dia bisa menjadi lebih menyerang ketika bermain untuk Bianconeri. Ya, ini adalah musim terbaik saya dan saya telah berkembang sangat jauh, terutama dalam 2 tahun terakhir karena bekerja sama dengan Allegri, kata Rabiot. Barcelona tertarik pulangkan Xavi Simons dari PSV Eindhoven. Media Spanyol Mundo Deportivo melaporkan FC Barcelona ingin meningkatkan opsi serangan mereka dengan kemungkinan mendatangkan kembali pemain berbakat asal Belanda Xavi Simons musim panas ini. Pemain berusia 19 tahun itu saat ini dibanderol 30 juta euro atau sekitar 492 miliar rupiah oleh PSV Eindhoven. Xavi Simons berkontribusi langsung dalam 24 gol yang dicetak PSV Eindhoven musim ini. Total ia telah menyumbang 16 gol dan memberikan 8 assist. Ini menjadikannya sebagai pemain serbaguna untuk raksasa Katalan. Al Nassr tertarik datangkan Sergio Ramos dari PSG. Klub Arab Saudi Al Nassr dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Sergio Ramos dari Paris Saint-Germain pada jendela transfer musim panas tahun ini. Ramos yang bergabung dengan raksasa Ligue 1 dari Real Madrid pada tahun 2021 saat ini berada di bulan-bulan terakhir kontraknya. Sang bek saat ini belum menandatangani kesepakatan baru. Dengan masa depan Ramos yang tidak menentu, kepindahan ke Timur Tengah mungkin akan terjadi. Ia akan bereuni dengan Cristiano Ronaldo jika sang pemain benar-benar bergabung dengan Al Nassr. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!